Terus ini kewajiban ilmu yang wajib dengan sampaikan. Ya saya ulang lagi, ini sudah saya cek hampir beberapa kitab, termasuk yang di kitab itu logika yang dibangun itu gampang sekali. Kalau di kitab itu penjelasannya ada unik. Wa ma'rufun fil lughat, ma'ruf itu sudah dikenal secara lughat. Misalnya ada orang tua lumpuh terus kaya, itu tetap secara lughat dikatakan wa yastatiu ayyabniyadar, dia mampu membangun rumah. Padahal nyekel cetok ya ora iso, macul ya ora iso, nata boto ya ora iso. Tapi karena punya kemampuan finansial, pasti orang melakoni ini mustati, apa? Mustati. Seorang lagi ya, ada orang lumpuh tapi kaya. Cara Imam Syafi'i logikanya, orang ini berstatus mampu bangun rumah apa enggak? Mampu, karena dia istitoah bisa bayar orang lain bangun rumah. Artinya gini, ketika Allah mewajibkan haji bagi mustati, ini jenisnya juga mustati. Paham ya? Nah itu makanya istitoah itu ada istitoah binafsihi, memang orang itu mampu haji sendiri, atau istitoah diwiri karena dia punya finansial yang cukup untuk menyewa. Jadi artinya gini ya, secara logika selain riwayat tadi, selain riwayat jadi imro'atun min mas'am, secara riwayat kan jelas ada pertanyaan tadi ya Rasulullah, saya punya bapak yang sudah sepuh, kalau naik pesawat itu kerepotan sekali, apa perlu saya hajikan? Kata Nabi ya. Terus apa itu cukup ya Rasulullah? Iya, sebagaimana beliau punya utang, terus kamu yang bayar itu. Masyhur sebagai riwayat ada kalimat fatin wa haqqul qadha, orang gak haji itu mendapat utang sama Allah, maka utang sama Allah harus diselesaikan. Tapi yang menarik itu adalah penjelasan Imam Syafi'i tadi. Beliau menjelaskan dalam kitab andai kan ada orang lumpuh tapi kaya raya, yuqalu innahu yastati wa yabniyadar. Tetap secara lughat dikatakan dia mampu bikin rumah. Padahal dia lumpuh karena tadi dia bisa nyewa orang lain. Dibang gagah kok sampai itu kiri orang-orang bangun rumah. Tapi ya tanah radu. Misalnya pemburuh ya, murid matina ya cukup. Mendingan lumpuh tapi punya uang. Dan itu secara lughat pasti dikatakan mustati. Nah itu yang mau kita bicarakan apa? Karena saya takut lupa. Jadi dulu itu saya fotokopi banyak sekali. Nata saja di mana. Tapi tadi logika paling enak yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab tadi. Ada orang lumpuh, kemudian dia punya uang, tetap secara lughat orang ini berstatus apa? Mustati, dia mampu bikin rumah. Artinya dari awal mustati itu tidak harus binafsihi, tapi apa ini bisa dulu, bisa karena melibatkan orang lain. Kalau wajar itu. Anak usani tewarna sing kaping pintu. Artinya model kedua dari status mustati ya. Model kedua dari status apa? Mustati. Iku istito'atun tahsin. Iku kemampuan ngasilno haji diwehi kan liyane wong. Paman mongko sesapane wong mata mati sapa wong. Wa fi bimati lan iku wajib ngatasi tanggungan manfaat haji. Wajib mongko wajib apa oleh jadi ngajeno anu saleman menjaga diri saling dirikan. Itu masuk normal kan? Ada orang kaya meninggal, tentu warisannya boleh dibagi setelah kewajiban haji diselesaikan. Kama juga kaya oleh Jen Saudi minyasan ini atau diulu utang utang. Itu sing masalah apa? Masalah mayit, masalah niaga. Kalau dalam bahasa Jawa haji amanat. Terus kedua yang dalam turun langsung mati. Wal ma'dud al ajiz aril haji binafsi. Wal ma'dud bulan wong sing lumpuh al ajiz kang apes aril haji sang haji binafsi kelawan awak dhewe wong. Iki bareng orang faktor tua atau ini itu yang dikibar. Misalnya stroke tidak tua. Yang depan tak stres banget. Waktu diarani mustati stres, diarani orang mustati. Kakek stres itu nak orang lain orang tua jadi ini. Ah, yang mana? Kalau stres tenang, orang lain. Jadi wajah dalam menuju isopowo ujrotan yang waktu ujrotan yang ngopai wong ya uju kang ajar sokoman anu saking makhluk itu ujrotin mesti wajah dalam ujrotan atau mau wajah orang haji man lagi mau haji. Terus ini hal-hal yang nopo sehingga Rasulullah minta terus
Makanya kalau dalam fikih-fikih detail ya, fikih-fikih detail kayak ya pokoknya fikih-fikih detail. Perasaan pulau takor kalian pangeran, balik-balik. Perasaan pulau takor pangeran. Misalnya ada pertarungan politik. Kita risau kalau pemimpin kita fasik. Terus ada pemimpin soleh ikut kompetisi. Meskipun kita kiai itu rapolitikus, perasaan pulau itu turun wajib. Karena itu satu-satunya cara kita ikut berstatus mustatir. Kan misalnya Nabi ngendikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ya. Saya punya teman banyak polisi yang nangani kriminal, reskrim yang nangani kriminal. Itu akrab sekali sama saya. Mereka juga sering ke rumah saya, terus akrab sekali. Mungkin dia sebagai polisi, mungkin niatnya para ulama supaya berdua ada arah. Sebenarnya saya itu lebih nakalan dibanding dia. Maksudnya nakalan itu nakalannya wong soleh. Nakalannya wong soleh. Perasaan saya nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar wajib, sementara kita ini hidup di negara yang semuanya sudah diatur. Yang nangani kriminal itu polisi, yang nangani narkoba itu polisi, dia berwajib. Kamu nangani sendiri gak mungkin. Dia berwajib. Kamu nangani sendiri gak mungkin. Col tangan secara hubungan dengan Allah juga gak mungkin. Dan kita harus terima kasih ada BNN, makanya kita urun semampu kita supaya nanti takoi pangeran. Kita pernah terlibat penghentian pengedaran apa? Lalu uang orang rasanya jadi wali, jadi soleh, perlu tertewas. Orang untuk uang liya kon nyelesaikno kowe dhewe memberi. Nah, ya begitu seterusnya. Makanya menurut saya, sama masih ingat betul dididik bangun. Dulu itu ketika bangun belum sekaya itu, belum terkenal itu nyuruh saya, kalau ada orang mau haji itu panjangan. Kalau bangun sudah nggak punya uang, ya dipaksa, kudu iso. Saya masih ingat disuruh ke orang bisa sing medit, maksudnya medit itu biaya mau kaji itu rumah tidak mengenai nak mati lagi tegak judul. Dulu kaji itu masih langsung, masih daftar ya langsung tahun itu. Saya itu dulu ya SK. Wong ra niat kaji kok dipaksa kaji terus untuk didorong-dorong kaji. Saya dulu SK. SK itu bisa bawaan goblok, bisa bawaan cerdas. Cerdas saya itu karena orang kepengen kok dipaksa, berarti kan orang ini tidak anti bikolbin, tidak dari hatinya. Tapi lama-lama bangun cerita gini ke saya. Imaratul Masjidil Haram itu wajib. Kowe rido nak Ka'bah sepi itu bangun nadanya menjadi kowe rido nak Ka'bah sepi. Ka'bah itu rasa sepi lagi, tapi bangun bahasakan pakai bahasa orang sepuh. Nah, ini sudah saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Ka'bah itu rasa sepi nak kowe aku sukses. Gajahno ono gerakan seneng haji sampai seperti itu. Sama kita bisa membiaskan nahi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban nahi apa. Terus enaknya terlibat itu rakulino nuntut wong liya. Wah sekali-kali wong roh rasane pinter omah tali, bener rasane enak. Pinter wong kang enak. Aja delok kok oh juga mondok suni basal yo. Kowe ora rasane pinter kok. Wis nganggo jas ora mesti pinter. Apa meneh sing ra jajasan. Ya kadang lebih pinter, sing ra jajasan lebih pinter. Maksud saya itu ada cerita unik dari Basal, mungkin sampai jarang dengar, tapi saya pernah dengar. Basal dulu itu diantara uniknya yang nggak lazim dari dunia kayak suka baca majalah kriminal. Dulu itu banyak kiai yang seangkatan beliau itu iskal itu janggal. Tapi beliau diantara jawabnya gini, ben kiai rabu mau dulu, ini wajah Indonesia. Jadi motifnya beliau benroh wajah Indonesia. Di kadang kan orang hanya ngomong kesuksesan ya Indonesia damai gitu, tapi nanti macam majalah kriminal
Wah, wong bojo tangi guru wis ketemu mungkar nakir. Jebule diketok sing itu. Ana sing alat kelam ini ilang ketok sing itu. Mantel selingkuh. Engko sing wedok ngerti-ngerti di semen ya. Gara-gara macam-macam cor. Baca majalah gitu kan apa ya? Kita mau luhur sebagai bangsa kan malu karena ini PR. Jadi mau jurnal Mahatali terus aku ngerti jauh-jauh sama kita tapi seneng ya ini loh wajah murid. Bagi sewa jadi pelatih hasilnya ini enggak apa-apa. Tapi di atas ilmu itu ada mansatarul musliman, satarul itu yang kelas paling tinggi. Sehingga enggak perlu bakas goblok hujah-hujah untuk mansatarul musliman, satarul. Saya terangkan lagi. Jadi ilmu itu apapun dibanyak hadis sahih itu menemukan momentumnya itu kalau dijelaskan pakai al-aqus salim. Makanya saya itu suka sama kitab Rum. Jadi Imam Syafi'i itu semudah itu. Beliau pertama ya cerita Imro'atun min Fas'am tadi. Ada perempuan dari Fas'am menanyakan Rasulullah, ya Rasulullah inna faridatallahi alal ibad adrokat abi syekhon kabiron la yastati wa yasbuta ala rafilah. Keharusan haji yang diturunkan Allah itu bapak saya sudah lumpuh. Gak mungkin beliau haji karena repot. Itu tidak sampai gak mampu. Bahasanya itu repot. Kata Nabi ditanya sama perempuan tadi apa tujuan gua pas perlu mengajikan beliau. Jadi yang populer di Indonesia kan kalau sudah mati apa? Ini kesalahan kita, makanya saya ini bikin gerakan haji makdum. Jadi ngomong sih serang mungkin mampu haji. Itu menurut saya kalau keluarganya mampu harus secepatnya apa? Nah, pentingnya tadi kalau dia masih sadar urun niat. Karena kalau kadung mati menurut saya itu nggak keren. Nggak kerennya begini ya. Dia tidak urun niat sama sekali. Misalnya Zaid itu lumpuh, dia orang kaya lumpuh. Kalau ditawari haji makdum tadi ya, pokoknya kita pakai bahasa asli fikih haji apa? Makdum tadi. Kan dia urun niat, yo tabunganku sing 30 juta untuk haji. Dia kan urun niat, urun keputusan, maka nisbatul haji dia kena. Ketika ketemu Allah, dia kena nisbatul haji. Beda kalau dia kadung mati. Ya sama lagi dia kadung mati, terus warisnya itu soleh. Saking solehnya warisnya memang dianggarkan haji dulu baru tirkah di. Tapi ini kan kesalahan warisnya, dia tidak memberi kontribusi sama sekali karena itu tidak keputusan dia. Jadi gampangannya itu waris ngajak nodekne itu mau ngenakno awak ben warisane. Waris ngajak nodekne itu mau ngenakno awak ben warisane. Sah. Tapi kan gak kepikiran ya. Bapaknya kadang ditulis pangeran status tidak ingin haji. Sampai mati kan statusnya itu tetap mono. Orang tadi statusnya kan orang tahu haji nanti mati itu udah statusnya. Terus ketika warisnya menghajikan hanya ditulis sama Allah. Warisnya soleh, orang kepingin kelolot dan warisan, maka bapak itu tetap statusnya secara profesional hanya gitu. Tapi kalau gerakan makdum ini sukses, nanti statusnya dia ikut niat. Ya dol. Sebagian mobil dol, sebagian Tegal dol. Ben aku, dunia aku, ono sing kanggo. Nah ini kembali ke Mbak Mun tadi, kearifannya Mbak Mun tadi. Kalau misalnya sudah haji, kadang orang yang punya egois. Apa artinya kecelok haji, aku ratau toa, ratau sa'i, ratau arafah. Mungkin orang secara ego kan nggak nyaman. Apa artinya saya kecelok haji tapi nggak toa, nggak sa'i, nggak wukuf dia. Nah ini penting Dewi bangun tadi. Islam tetap untung karena Mekah ramai. Bisa, misalnya Mekah ramai Vatikan bisa. Terus sing rono, sing haji mau TKI TKW. Menurut keren guys. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini. Jadi konstruksi fikih kita. Dan pantas Mahat Ali begitu berhasil disimul itu memang harus sampai seperti itu. Saya pernah dibantah sama seseorang saya ketika bikin gerakan kaji makdum orang sebut tadi yang bantah saya Gus tapi kalau niku kepengen roh rasane toa, roh rasane sa'i, roh rasane buku itu kalau buatan mampu dia tak jawab tadi ya, kalau jenengan mencintai masjid meskipun sampai tidak bisa Jumatan seneng nggak kalau masjid itu ramai banyak Jumatan dia seneng ya sudah. Jangan yang penting ikut senang karena Ka'bah itu ramai dan di antara ramai itu karena ada yang menghajikan jeneng.
Nah, padahal yang seperti ini itu jutaan orang Indonesia jutaan, tapi rata-rata wali warisnya nunggu mati. Kadang niatnya elek, luwih murah. Lho kalau nanti kerumuh, ben mati terus luwih murah. Karena kaji amanat kan lebih. Tapi saya ini semua yang ngaji saya, semua yang mencintai saya mohon kalau bisa makdum itu diusahakan supaya ini ngejar niat, apa? Ngejar niat dan komitmen. Kan dia ikut memutuskan. Ikut apa? Memutus. Jadi dengan takbir itu supaya takbir. Kenapa saya butuh ini? Karena ini apa ya? Ini problem kita bersama. Kita Indonesia kan baru mengenal kaji amanat itu badal maut, apa? Padahal kitab-kitab yang mastur, takbir-takbir tertera secara jelas ya. Di Muhadzab ada, di Qulubi ada, di ada. Itu jelas ada hadis sahih tentang haji makdum. Nah, kenapa saya pastikan ini benar? Karena tadi ketika dijelaskan Imam Syafi'i di kitab logikanya masuk akal sekali tadi. Wa ma'rufun fil lughah, misalnya ada orang lumpuh bilang dia mampu secara finansial, secara lughah dikatakan yastati'u ayya biniyadar. Orang yang lumpuh tapi kaya, secara lughah pasti dikatakan mampu bikin rumah. Artinya apa ya sudah, padahal kata kunci wajib tidak wajib itu di mampu tidak mampu. Jadi kalau ada orang lumpuh, kaya, terus kamu kok bilang gini, wah ini tidak wajib kaji, tidak mampu kaji. Gue diguyu pangeran, diguyu malaikat, cak goblok. Loh karena balikannya gitu. Ada orang lumpuh di kursi roda, orang kaya raya, terus gimana? Kamu bilang gini, iki ra kelar tuku Innova, naik tidak kalimat itu? Naik kan? Karena uangnya terus hanya karena dia lumpuh, Mbak Rani nggak mampu beli Innova. Kalimat itu salah enggak? Salah sekali. Sama ketika kamu ngomong ini tidak wajib haji karena tidak mampu, kalimat itu juga sangat salah. Karena surahnya masalah sama, dia agak kuat beli Innovarnya, dia datang ke dealer gak kuat, dia nyupiri sendiri kan bisa orang lain. Nah di bab haji juga sama, kan bisa orang lain. Clear ya, jadi artinya hadis sahih itu termaknai secara benar oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma'rufun fil lughah kada. Artinya kada itu tadi ada orang lumpuh, kemudian dia kaya, maka semua orang akan sepakat mensifati dua yastati ayya biniyadar. Dia mampu bikin rumah atau membangun. Jadi makanya saya memang punya tradisi kalau ada hadis sahih, biasanya saya pemaknanya itu ikut Imam Syafi'i karena saya memang sangat mencintai Imam Syafi'i. Di antara beliau ketika maknai tadi hadis imro'atan al-Khusam itu, setelah beliau cerita riwayat, terus beliau melogika tadi, jika haji wajibnya karena istitoah, maka secara lugat orang yang lumpuh tapi mampu secara finansial akan dikatakan yastati wa ayya biniyadar, dia berstatus mampu bikin. Berarti yang mampu secara finansial tapi lumpuh secara fisik tetap wajib haji, karena orang sepakat seperti itu ya berstatus mampu. Nah nanti kalau ada ibu-ibu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya orang kampung itu kan punya ibu. Kalau kasaran kok penak kue, walaki nak saya nak IP wong lete. Sita itu kaji dewi gitu. Kan kadang orang itu punya ibu. Kok enak kue sing kaji aku sing bayari kan gitu.